Gak nyangka, ternyata ini siasat Presiden Jokowi supaya Anies Baswedan kalah di Pilpres 2024. Karena itu jangan membandingkan dengan kesempurnaan. Usul saya bandingkan antar orang yang mau Bapak pilih, gitu aja. Iya, ini kan Bapak kan diminta multiple choice Pak, ini Pak. Bukan Bapak dikasih esai. Pemimpin yang saya inginkan seperti apa? Nah itu esai. Bapak tulislah seluruh sifat sempurna itu Pak. Jadi nggak usah ada ide baru, master plan-nya sudah ada. Semuanya dilebarkan. Harus sekali itu dilebarkan. Nggak nyangka ternyata ini siasat Presiden Jokowi supaya Anies Baswedan kalah di Pilpres 2024. Wow, sudah mulai menyuarakan saja karena kami tidak yakin gitu ya, yang dideklarasikan oleh Partai Nasdem itu mau melanjutkan, bersedia melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Oke. Anaknya punya rekam jejak itu begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu tuh bisa telisik Bapak Ibu. Nah kemarin gimana? Besok juga kira-kira kan begitu. Nah, kadang-kadang kita lupa nggak melihat rekam jejak secara lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Sangat mungkin Golkar menganggap udah ini saat terakhir dan ada kepastian bahwa PDIP memang tidak mungkin ikut dalam koalisi itu. Jadi bagi Golkar, dia justru akan memimpin koalisi tanpa diganggu oleh PDIP nanti kan. Dan kalau dengan PDIP transaksinya panjang gitu kan. Kalau dengan partai-partai lain ya gampang lah, lebih mudah untuk bertransaksi dengan partai lain yang ada dalam koalisi besar yang diusulkan ketimbang ada PDIP di situ tuh. Gak nyangka, ternyata ini siasat Presiden Jokowi supaya Anies Baswedan kalah di Pilpres 2024. Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Indonesia, Refli Harun mengatakan perjalanan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 akan sulit. Mengingat mantan Gubernur DKI Jakarta itu sedang melawan oligarki. Little bit completion sesungguhnya. Pertanyaan adalah tentu kita lihat ya, kenapa Presiden Jokowi berkepentingan terhadap siapa yang menjadi calon presiden di 2024, tanya Refli melansir dari melalui YouTube channelnya Selasa 15 November 2022. Jawaban sederhananya karena dia masih memiliki kepentingan setelah tidak lagi menjabat. Sederhananya itu jawabannya, tambah Refli. Maka menurut Refli, masyarakat bisa uraikan kepentingan apa yang sebenarnya menjadi tujuan Presiden Jokowi dari sikapnya tersebut. Jadi kita dia 2 periode selesai dia, bukan selesai juga political interest-nya, tapi malah banyak hal yang barangkali kemudian menjadi beban dia karena itu dia ingin memastikan 2024 itu diisi oleh orang yang menjadi antitesis dirinya. Katanya. Nah, menurut Refli ini sebuah analisis yang masuk akal, bukan mengada-ngada karena itu Presiden Jokowi memiliki banyak kepentingan, belum lagi kepentingan para buzzer, kepentingan orang-orang yang di seputar kekuasaan atau istana. Nyaman yang sudah nyaman hidupnya. Inilah kenapa kemudian rezim ini harus terus dipertahankan. Aktor boleh berganti, tapi rezim tidak boleh, ungkap dia. Jadi ini soal serius sebanyak pemerintah Jokowi, dan soal yang serius ini sudah disiapkan, yaitu dengan membuat sebuah koalisi istana yang diharapkan solid, yaitu merekrut PAN, sehingga dengan merekrut dan istana menguasai lebih dari 80% kursi. Tambahnya, Refli mengatakan pula skenarionya adalah mempertahankan presidential threshold. Jadi presidentan pertahankan maka kursi istana dipegang lebih dari 80%. Dengan lebih dari 80% serta meninggalkan Demokrat dan PKS. Yang ibaratnya partai pria bagi istana. Ini juga dicoba disandera dengan Formula E dan lain sebagainya. Nah, karena itu diharapkan diskenariokan bahwa tidak akan ada calon di luar istana nantinya, kata dia. Maka mulus skenario untuk mencalonkan Prabowo atau Ganjar dan mengadu mereka, sehingga siapapun yang menangkap akan tetap menguntungkan Presiden Jokowi, tambahnya. Namun keputusan Nasdem mengusung Anies menurut Refli membuat rencana presiden berantakan. Tapi tiba-tiba Nasdem lompat mencalonkan Anies Baswedan dan sekarang punya peluang Anies untuk dijadikan calon presiden bahkan cukup besar jika dibandingkan dengan yang lain, tutupnya.
Gak nyangka, ternyata ini siasat Presiden Jokowi supaya Anies Baswedan kalah di Pilpres 2024. Ahli Hukum Tata Negara dan Pengamat Politik Indonesia, Refli Harun mengatakan perjalanan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024 akan sulit. Mengingat mantan Gubernur DKI Jakarta itu sedang melawan oligarki. Little bit completion sesungguhnya. Pertanyaan adalah tentu kita lihat ya kenapa Presiden Jokowi berkepentingan terhadap siapa yang menjadi calon presiden di 2024, tanya Refli melansir dari melalui YouTube channelnya Selasa 15 November 2022. Jawaban sederhananya karena dia masih memiliki kepentingan setelah tidak lagi menjabat. Sederhananya itu jawabannya, tambah Refli. Maka menurut Refli, masyarakat bisa uraikan kepentingan apa yang sebenarnya menjadi tujuan Presiden Jokowi dari sikapnya tersebut. Jadi kita dia, 2 periode selesai dia, bukan selesai juga political interest-nya, tapi malah banyak hal yang barangkali kemudian menjadi beban dia karena itu dia ingin memastikan 2024 itu diisi oleh orang yang menjadi antitesis dirinya, katanya. Nah, menurut Refli ini sebuah analisis yang masuk akal, bukan mengada-ngada karena itu Presiden Jokowi memiliki banyak kepentingan, belum lagi kepentingan para buzzer, kepentingan orang-orang yang di seputar kekuasaan atau istana. Nyaman yang sudah nyaman hidupnya. Inilah kenapa kemudian rezim ini harus terus dipertahankan. Aktor boleh berganti, tapi rezim tidak boleh, ungkap dia. Jadi ini soal serius sebanyak pemerintah Jokowi, dan soal yang serius ini sudah disiapkan, yaitu dengan membuat sebuah koalisi istana yang diharapkan solid, yaitu merekrut PAN, sehingga dengan merekrut dan istana menguasai lebih dari 80% kursi. Tambahnya, Refli mengatakan pula skenarionya adalah mempertahankan presidensial threshold. Jadi presidentan pertahankan maka kursi istana dipegang lebih dari 80%. Dengan lebih dari 80% serta meninggalkan Demokrat dan PKS. Yang ibaratnya partai pria bagi istana. Ini juga dicoba disandera dengan Formula E dan lain sebagainya. Nah, karena itu diharapkan, diskenariokan bahwa tidak akan ada calon di luar istana nantinya, kata dia. Maka mulus skenario untuk mencalonkan Prabowo atau Ganjar dan mengadu mereka, sehingga siapapun yang menangkap akan tetap menguntungkan Presiden Jokowi, tambahnya. Namun keputusan Nasdem mengusung Anies menurut Refli membuat rencana presiden berantakan. Tapi tiba-tiba Nasdem lompat mencalonkan Anies Baswedan dan sekarang punya peluang Anies untuk dijadikan calon presiden bahkan cukup besar jika dibandingkan dengan yang lain, tutupnya.